Perempuan yang mau saya ceritain ini adalah orang yang bermuka dua, teman-teman. Bayangin aja, tipikal orang yang kelihatannya memeluk banyak orang dengan sayang, bersikap super duper manis, tapi punya niat gak baik. Ketika korbannya sadar, semuanya udah terlambat. Perempuan ini katanya ngebuka rumahnya, siapapun boleh tinggal, tapi syaratnya ada satu, semuanya harus nurut. Nurutnya bukan sembarang nurut, 100% nggak boleh tanya-tanya. Termasuk nih, waktu ATM, gajinya korban semua disita, dan juga rumahnya full dipantau CCTV, nggak ada privacy sama sekali. Kalau sampai nih, ada yang berani mengeluh apalagi protes, siap-siap aja bibirnya bakal dijahit. Dan ya, ini kejadian nyata. Padahal nih, di depan mata banyak orang, perempuan ini dikenal sebagai si cantik yang baik hati. Penasaran nggak? Langsung aja kita bahas kasusnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Oke, kita kenalan dulu dengan pelaku yang kayaknya memang NPD nih, teman-teman. Dia perempuan, namanya Masai Sakurai, umurnya 49 tahun. Sehari-hari Masai bekerja paruh waktu di sebuah rumah makan. Nah, kalau ngomongin Masai ini ada banyak banget pendapat orang. Anehnya, pendapatnya beda-beda. Waktu muda katanya Masai ini wajahnya super duper cantik, sampai dijulukin Bepinsan alias si perempuan cantik. Katanya nih, misalkan saya salah tolong koreksi di kolom komentar ya. Dalam bahasa Jepang, Bepin itu artinya nggak sekedar cantik, tapi juga berarti cewek kelas atas, perempuan bervalue tinggi. Dan dulu di masa mudanya, Masai itu sempat berprofesi jadi penari. Kebayanglah gimana cantiknya dia, udah pasti fansnya itu banyak luar biasa. Dipuja cowok-cowok segitu banyaknya. Begitu kasus ini viral, banyak banget media yang kemudian memburu akun sosmednya Masai. Karena yang namanya jejak digital tidak pernah bohong. Ada satu foto teman-teman yang menarik, menunjukkan kalau Masai itu menggunakan gaun pengantin tradisional di Bali. Di bawahnya ada komentar dari temannya, "Selamat ya atas pernikahanmu." Tapi keberadaan suami ini sampai sekarang masih simpang siur. Nah, Masai ini juga punya tato bentuk bunga di lengannya. Begitu kasusnya viral dan dijuluki si perempuan yang bertato bunga, tapi sayangnya nggak punya hati. Tato boleh cantik, tapi sayangnya keji luar biasa. Masai ini punya kebiasaan agak unik, teman-teman. Sekilas kelihatannya tuh baik dan dermawannya luar biasa. Bayangin aja, in this economy, orang-orang tuh banyak yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Masai membuka rumahnya menampung orang-orang yang gak punya rumah. Gak peduli, mau gara-gara kehilangan rumah atau kabur dari rumah, pokoknya rumah Masai selalu terbuka. Dengan wajah manis, dengan ramah, kata-kata yang super duper indah, Masai akan memujuk para calon korbannya. Pokoknya datang aja ke rumah saya, semua orang diterima. Saya pastikan kalian semua bisa makan, punya rumah, tidak kedinginan, tidak kepanasan. Dan juga Masai menjanjikan akan mencarikan pekerjaan baru buat para calon korbannya ini. Ada seorang ex teman kerjanya Masai itu bilang gini, iya Masai itu memang punya kecenderungan dia cari gadis-gadis terlantar, dia biarkan tinggal di rumahnya. Tapi sayangnya bukan dasarnya dengan niat baik, walaupun teman-teman kelihatannya sekilas dilakukan itu benar-benar baik. Nah, setelah para calon korbannya ini masuk ke rumahnya, Masai akan hubungi orang tua dari mereka semua. Dia pasti akan bilang seperti ini, "Bapak, Ibu gak usah khawatir. Semua putri-putri kali ini aman sama saya. Pokoknya mereka dalam tanggung jawab saya." Nah, tapi ada orang lagi yang satu kerja dengan Masai bilang, enggak, Masai itu enggak tulus. Dia tuh melakukan itu untuk membangun dunianya sendiri. Semacam sekte lah di rumahnya itu. Ada tetangga yang mengaku dia tuh sering banget ngeliat pemandangan yang agak aneh yang sebenarnya bikin merinding, teman-teman. Pernah nih sekali tetangga itu lagi buka jendela yang ngeliat ada seorang wanita duduk lemas ngeringkuk sendirian di area luar rumahnya Masai.
Pemandangan ini sebenarnya agak-agak bikin sedih dan gak cuma terjadi sekali, tapi selama beberapa hari dari malam hingga pagi. Bahkan ketika musim dingin teman-teman, wanita itu tetap dibiarkan meringkuk di luar. Dan waktu itu tetangganya berpikir, mungkin aja perempuan itu punya masalah pribadi. Terus kemudian dia keluar dari rumah, pastilah mas saya itu udah ngebujuk dia buat masuk. Lagi pula bukan urusan saya lah ini. Dan rumah mas saya itu bisa dibilang lumayan sibuk, banyak banget orang keluar masuk. Gak ada satu orang pun tetangga tahu persis karena mas saya itu super tertutup. Hampir gak pernah sosialisasi sama tetangga. Pokoknya mereka mikir ya mas saya itu mungkin punya banyak keluarga. Tapi pernah ada satu kenalan mas saya itu datang ke rumahnya. Selain mas saya di situ ada 2 atau 3 orang perempuan dan 1 orang remaja tinggal di situ. Padahal nih rumah mas saya itu nggak gede-gede amat lah. Jadi bisa dibilang mereka tuh agak sempit-sempitan di sana. Dan mas saya dengan santai bilang, oh iya mereka ini adalah orang-orang yang saya bantu. Memang rumah saya gak besar-besar amat, tapi minimal saya kan berusaha ngasih mereka atap, ngasih mereka makanan. Mereka juga saya bantu buat cari pekerjaan kok. Kenapa sih teman-teman? Rumah yang mas saya klaim sebagai shelter atau tempat penampungan bagi orang-orang terlantar ini gak punya izin sama sekali. Tapi masalahnya ternyata lebih dari sekedar itu punya izin atau enggak. Karena kalau nggak ada izin udah pasti nggak akan diawasi. Suasana kehidupan di rumah mas saya itu bisa dibilang itu semacam kayak kultus atau sekte. Dan mas saya bertindak sebagai pemimpin yang wajib dipatuhi tanpa boleh bertanya sama sekali. Jadi nih, semua orang yang hidup di rumah mas saya harus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan yang luar biasa ekstrim kepada sosok mas saya. Karena mas saya akan mengendalikan semua aspek kehidupan penghuninya. Gak ada satupun yang boleh lolos. Karena bayangin aja teman-teman, di rumah itu setiap sudutnya ada kamera CCTV termasuk kamar mandi. Jadi penghuninya itu gak punya privasi sama sekali. 24 jam selama tinggal di situ mereka dipantau kamera. Dan siapapun nih yang mau tinggal di rumah itu wajib menyerahkan berkas-berkas penting kayak mungkin buku tabungan, kartu keluarga, kartu tanda pengenal, semuanya harus dibawa oleh si Masai, termasuk barang-barang berharga, uang, kartu ATM, perhiasan, semuanya wajib dikuasai sama Masai. Nah, salah satu orang tinggal di situ adalah si korban dan juga adiknya. Yang sampai saat ini nama mereka itu dirahasiakan untuk melindungi identitas. Korban nih bilang waktu tinggal sama Masai, uang sama kartu ATM-nya langsung disita. Dan waktu dia protes, mas saya bilang, ya nggak apa-apa dong, ini kan wajib untuk membayar utang biaya hidup kamu selama kamu tinggal di sini. Kamu tinggal di situ nggak gratis. Udah saya kasih tempat tinggal, saya kasih makanan, saya kasih pekerjaan, kamu masih mau berani protes? Dan korban sama sekali nggak bisa ngelawan teman-teman, dia takut sama Masai. Dan korban ini saking takutnya sering banget kena hantaman fisik Masai. Misalkan korban dianggap nggak nurut. Parahnya, adiknya korban itu juga sempat disuruh makan wasabi dalam jumlah besar. Buat teman-teman yang nggak tahu, wasabi itu mungkin semacam jahe warna hijau yang biasa dipakai misalkan kita mau makan sushi. Rasanya tuh agak-agak pedas, tapi pahit juga teman-teman. Dan itu harus dimakan dalam jumlah besar. Mas saya bilang, kamu makan ini semua, kalau sampai kamu muntah, kamu kena denda 50.000 yen. Itu sekitar 5,5 juta rupiah. Korban dan adiknya ketakutan luar biasa. Mereka nggak berdaya karena mereka udah dikuasai Masai. Semua dokumen penting dipegang sama Masai. Makanya mereka nggak berani kabur. Apalagi teman-teman, Masai itu punya rekaman waktu adiknya korban itu sedang berganti pakaian di dalam rumah. Dalam kondisi nggak berpakaian itu ada rekamannya. Rekaman ini dia gunakan sebagai alat untuk mengancam korban dan juga adiknya. Puncaknya nih, waktu akhirnya korban gak tahan, dia mengeluh ke Masai. Dia bilang seperti ini, Masai ini hidup macam apa? Memang Anda itu ngasih saya tempat tinggal, ngasih saya makan, bantu saya nyari pekerjaan. Tapi Anda tuh tulus gak sih? Kenapa Anda mengendalikan hidup saya? Dan kemudian Masai marah luar biasa. Dia hantam korban habis-habisan. Setelah itu Masai gak puas walaupun korban udah minta ampun, udah gak berdaya.
Dan teman-teman tahu, Mas saya ambil kotak jahit, dia ambil benang kasar dan juga jarum ukurannya gede. Dan kemudian Mas saya jahit bibirnya korban. Dia bilang, ini pelajaran buat kamu ya, supaya kamu gak banyak omong. Dan teknik penjahitan yang diterapkan Mas saya ini tergolong tuh ya bisa dibilang licik banget teman-teman ya. Kan dirancang untuk menyembunyikan perbuatannya. Jadi benang jahitnya dilewatkan melalui bagian lapisan mulut sehingga jahitannya nggak langsung kelihatan dari luar. Yang kelihatan korban bungkam cuman gini aja. Tapi dari luar tuh nggak kelihatan jahitannya. Dan korban ini ketakutan luar biasa. Dia nggak berani melawan, apalagi dia ingin keselamatan adiknya. Dia cuma bisa diam menahan sakit. Dan setelah itu Mas saya mengunci korban dalam rumah. Dan teman-teman tahu apa yang dilakukan? Mas saya pergi jalan-jalan, makan-makan, minum-minum sama teman-temannya. Selama waktu berjam-jam korban menahan sakit di bagian mulutnya. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, ngobatin pun nggak tahu caranya. Dan korban nih, saking ketakutan harus bernapas demikian rupa supaya nggak tersedak cairan tubuhnya sendiri. Dia takut nih kalau sampai saya batuk, kalau sampai saya bersin, walaupun cairan tubuhnya rembes terus-terusan, nanti bisa jadi jahitannya robek, bibir saya tuh bisa rusak. Korban segitu ketakutan, segitu kesakitan, dia nggak tahu berapa lama lagi harus menahan sakit. Dan keesokan harinya Mas saya pergi keluar rumah sekitar jam setengah 12 siang. Saat itulah korban nekat, udahlah saya nggak bisa diam begini aja. Dia ambil masker medis warna putih, dia tutupi bagian bibirnya. Dia ambil kertas dan juga alat tulis, dia tulis pesan tolong saya. Dia keluar rumah, dia datang ke toko kelontong, dia sodorkan kertas itu ke kasirnya toko. Awalnya udah pasti kasirnya kebingungan teman-teman. Ini siapa sih, ada orang pakai masker nggak ngomong sama sekali, ngasih saya kertas tulisan tolong saya. Tapi kemudian perhatiin kok di balik maskernya ada rembesan cairan merah. Langsunglah si kasir toko ini menelpon nomor darurat. Pihak berwajib, tim medis datang dan korban pun dievakuasi ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter benar-benar bikin ngilu karena bayangin aja, jaringan bagian dalam bibir atas dan bawah itu ada lubang tusukan yang kelihatan banget disengaja. Jahitan di bibir korban ditarik sedemikian rupa sampai mulutnya mengatup rapat, gak bisa kebuka sama sekali. Dan selama korban itu bibir dijahit, dia hanya bisa menangis menahan sakit karena Mas saya itu gak pakai anestesi sama sekali. Korban beneran gak bisa buka mulut. Tim medis harus super hati-hati waktu pelan-pelan melepaskan jahitannya. Karena benangnya itu juga bukan benang medis tapi benang jahit. Pokoknya jangan sampai ada kerusakan lebih parah lagi. Setelah jahitannya lepas, korban harus mendapatkan perawatan medis untuk mencegah infeksi pasca pembedahan. Karena nih, kalau sampai amit-amit ya jaringan mulutnya itu bengkak, itu pembengkakannya bisa langsung ke saluran napas dan korban bisa asfiksia alias lemas, kehilangan oksigen sama sekali. Dokter juga melakukan namanya full body examination alias pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Kelihatanlah ada banyak banget memar yang warnanya bervariasi di tubuhnya korban. Mulai nih dari warna keunguan ke biru yang masih baru sampai kuning kecoklatan menandakan itu luka lama yang sudah mulai membaik. Dan ini jadi bukti utama kalau ini bukan pertama kali korban mendapatkan tindak kekerasan dari pelaku, dan ini terjadi secara berulang dalam jangka waktu yang konstan. Di rumah sakit, korban berjuang menahan sakit sambil berharap bisa sembuh. Sementara itu pihak yang berwenang memburu massa yang ternyata lagi asik santai di rumahnya tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Pihak yang berwenang datang ke rumah Mas saya ditahan dan mereka melakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Mereka harus mencari berbagai macam barang bukti material. Pihak yang berwenang juga menemukan ada bercak cairan tubuh mengering di jarum dan benang yang Mas saya gunakan untuk menjahit bibirnya korban tadi. Dan ketika dicek, iya, itu memang cairan tubuhnya korban cocok. Nah, menarik ya teman-teman, pihak yang berwenang nggak menemukan ada yang bercak cipratan atau blood spatter di sekitar area tempat kejadian. Dan ini menunjukkan teman-teman kalau selama di bibirnya korban itu dalam kondisi pasrah total, badannya membeku saking ketakutan dan kesakitannya. Dia tuh nggak berdaya melawan sama sekali. Dan tindakan menjahit mulut manusia ini adalah bentuk kejahatan simbolis tingkat tinggi. Pelaku tuh nggak cuma menyakiti korban secara fisik, tapi juga membungkam korban secara mental. Jadi nih si Mas Hai mau menegaskan kekuasaan mutlak atas fisik dan juga mentalnya si korban ini.
dengan cara tadi mengejahit bibirnya tanpa anestesi sama sekali. Waktu pihak yang berwenang mulai mewawancari para saksi, mereka menemukan banyak banget red flag-nya si Masai. Katanya, Masai sering banget berbohong buat menciptakan image perempuan yang luar biasa baik. Di tempat kerjanya yang lama tuh Masai bahkan sempat kena teguran keras gara-gara memposting foto pelanggannya dengan handphone ke media sosial tanpa izin. Dan Masai ini juga punya taktik manipulasi finansial, teman-teman. Dia bilang nih, kalau orang-orang yang tinggal di rumahnya itu termasuk si korban punya utang yang jumlahnya sampai jutaan yen. Dan narasi utang itu sengaja diciptakan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk pendisiplinan. Tapi waktu diamankan, Masai sama sekali nggak melawan, apalagi kelihatan takut. Dengan tenang dia ngeliat kamera, sama sekali nggak kelihatan bersalah. Dan semua pertanyaan dari pihak yang berwenang dia jawab tanpa gemetaran sama sekali. Karena apa? Dia ngerasa salah. Ya, memang saya menjahit mulut korban. Segitu tenangnya teman-teman, bayangin nggak? Dan waktu pihak yang berwenang mengamankan orang-orang yang tinggal di rumahnya, Masai sama sekali nggak peduli. Para penghuni lain yang sempat numpang di rumah tersebut langsung diamankan untuk menjalani proses interogasi. Dan semuanya sepakat bilang kok tinggal di rumah Masai itu seperti tinggal di sebuah sekte atau kultus yang mengerikan luar biasa. Nah, waktu Masai digiring masuk ke dalam ruang pemeriksaan utama, tetap nih, dia tuh nggak kelihatan takut, panik, bersalah pun enggak. Dia duduk tegak, lihat langsung ke penyidik dengan pandangan mata itu seakan-akan nggak ada emosi sama sekali. Bahkan bayangin aja teman-teman, waktu Masai dikasih lihat foto dari bibirnya korban ketika dibedah sama dokter, lihat bibirnya korban yang udah rusak. Ini nih, bukti perbuatan kamu. Kamu ngaku nggak? Dengan tenang, Masai bilang, iya, emang saya melakukan itu. Dan suaranya itu datar, tenang. Dia bilang ke pihak yang berwenang, saya memang menjadi bibirnya korban. Salah sendiri ini orang kok gak tahu diri. Udah saya tolong, saya biarkan tinggal di rumah saya. Banyak banget mengeluhnya. Dasar korban gak tahu diuntung. Dan pihak yang berwenang tuh gak habis pikir kok ada ya orang sekeji ini. Bahkan ada loh teman-teman, orang yang tinggal di rumah Masai itu bilang setelah Masai menjadi bibirnya korban, dengan santainya Masai pergi keluar jalan-jalan, makan dan minum-minum bareng teman-temannya. Salah satu teman cowoknya ikut minum-minum itu kaget, karena ketika mereka minum-minum bareng, Masai kelihatan normal, ketawa lepas, seakan-akan gak ada beban sama sekali. Gak ada satupun gerak-gerik atau ekspresi wajah Masai yang menunjukkan dia ngerasa bersalah atau ketakutan setelah melakukan tindakan penjahitan mulut korbannya. Bahkan nih, di obrolan malam itu Masai sempat menyinggung insiden penyiksaan tersebut dengan nada yang meremehkan. Dia bilang, aksi menjadi bibir manusia itu hanyalah seperti pertengkaran biasa antar saudara. Tapi waktu itu lagi-lagi teman-teman Masai mikir, paling dia ngelantur cuman gara-gara pengaruh miras. Sama sekali gak ada yang nyangka kalau Masai itu memang sekeji itu. Tapi teman-teman, sampai saat ini proses hukumnya masih berlangsung. Yang jelas, Masai itu bisa banget dihukum dengan pasal penganiayaan berat, ancaman hukumannya 15 tahun tahanan. Nah, menurut teman-teman nih, hukuman ini adil gak sih? Tulis di kolom komentar ya. Gak semua orang yang kelihatan baik di hadapan publik itu punya niat yang baik. Jadi kita perlu menilai seseorang dari perilakunya secara konsisten, terutama bagaimana dia melakukan orang-orang di sekitarnya, bukan dari citra yang dia tampilkan. Karena yang namanya penipuan psikologis seringkali dimulai dengan bantuan, perhatian, rasa aman yang semu sebelum berubah jadi kendali, ancaman, dan kekerasan yang membuat korban susah melepaskan diri. Kalau orang punya kuasa tapi dia gunakan untuk mengendalikan, menyakiti, mempermalukan, itu bukan kepemimpinan, tapi penyalahgunaan kepercayaan yang menghancurkan martabat sesama manusia. Dan keberanian korban mencari pertolongan sekecil apapun caranya bisa jadi langkah pertama yang menyelamatkan nyawa dan mengakhiri siklus kekerasan. Karena sekali lagi saya tegaskan, tindakan kekerasan tidak akan terselesaikan dengan diamnya korban.